like to introduce you to the iPod. Film ini berjudul Jobs. Yap, ini adalah film kisah nyata dari seorang tokoh revolusioner bernama Steve Jobs. Mungkin banyak dari kita yang seumur hidup cuman pakai Android aja dan belum pernah beli iPhone sama sekali. Tapi sesuka-sukanya kita sama Android, pasti kalau ditanya bagusan mana Android sama iOS, pasti kita semua bakalan jawab iOS ya teman-teman. Bisa dibilang pakai iPhone yang RAM-nya cuma 2 GB aja, lancarnya sama kayak Android RAM 4 GB ya guys. Hal-hal kecil kayak gitu aja kadang ngebuat saya mikir kok bisa beda banget. Dan sewaktu saya habis nonton film Jobs ini, barulah saya tahu bahwa ada sesuatu yang spesial di dalam Apple. Oke, langsung aja kita mulai filmnya. Di awal film diceritakan bahwa Steve Jobs adalah anak kuliahan yang mendapat beasiswa karena kepintarannya. Dia bisa dibilang cukup terkenal di mata para dosen karena kejeniusannya. Tapi sayangnya Steve Jobs ini adalah anak yang suka banget kebebasan dan gak mau diatur nih guys. Dia jarang banget mandi, tidur di mana aja, kemana-mana nyeker, rambut berantakan, badannya yang bau, narkoba, seks bebas, pesta, dan lain sebagainya. Dan sampailah di saat dimana dia pergi sama temennya yang bernama Daniel ke India. Nah di India itu dia tujuannya cuma mau nyari jati diri aja nih guys. Karena dia ngerasa hidupnya nggak punya tujuan. Dia selalu ngerasa kosong dan dia juga selalu nangis kalau inget dulu waktu dia bayi, dia dibuang sama orang tua kandungnya sendiri. Dan dia pun sekarang diasuh oleh orang tua angkatnya. Di India ini dia hanya ingin bertemu dengan seorang biksu buat nuntun dia nyari kedamaian. Si biksu itu pun bilang bahwa kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit. Dan Steve pun terus-menerus memikirkan perkataan dari biksu itu. Singkat cerita, Steve pun pulang dan setelah pulang itu dia pun berhenti menggunakan narkoba, dia pun berhenti kuliah, lalu bekerja di sebuah perusahaan pembuat game. Nah di perusahaan itu Steve memegang sebuah project game nih teman-teman. Tapi teknisinya nggak bisa ngikutin apa yang Steve mau. Steve maunya game yang berwarna, tapi teknisinya kekeh sama hitam putih aja. Steve pun kesal karena nggak ada seorang pun yang ngerti apa maunya dia. Nggak ada yang paham sama kreativitas di otaknya si Steve. Dan kepala kantor pun datang lalu bilang ke Steve bahwa semua orang yang pernah kerja sama Steve pada ngeluh semua nih guys, karena permintaan si Steve ini yang selalu aneh-aneh. Akhirnya si Steve pun bilang ke kepala kantor itu bahwa dia mau sebuah project game baru dan dia bakal ngerjain sendiri project itu, dan dia berjanji bakalan bikin sebuah game terbaik sepanjang sejarah yang pernah perusahaan itu buat. Akhirnya Steve pun menghubungi sahabatnya yang bernama Woz untuk membantunya membuat game itu. Dan setelah malam itu, akhirnya jadilah sebuah game bernama Breakout. Mungkin banyak dari kita yang gak sadar kalau dulu sempat mainin game ginian ya guys. Nah berkat game itu, Steve Jobs pun mendapatkan bonus $5.000. Lalu esok harinya, Steve Jobs lagi main nih ke tempatnya si Woz. Dan di sana Woz kelihatan lagi ngerakit-rakit perangkat elektronik baru. Tapi Steve ngeliat ada sesuatu yang menarik nih guys di atas mejanya si Woz ini. Bos pun ngejelasin bahwa benda itu adalah ciptaan barunya Woz yang lagi iseng-iseng dia buat. Dan jadilah sebuah komputer desktop rumahan. Di saat dulu komputer cuma bisa dipakai di jaringan perkantoran aja, ini si Woz bisa ngebuat komputer yang bisa dipakai di rumah cuman dengan cara ngehubungin kabel ke monitor TV di rumah. Steve pun lalu kagum dengan komputer ciptaan dari si Woz itu dan kemudian ngajak si Woz untuk mencoba mencari investor atau pemodal untuk membuat proyek komputer desktop rumahannya itu. Awalnya si Woz ini nggak mau ikut nih guys, karena dia awalnya cuma iseng doang dan nggak ada niat buat diseriusin. Tapi Steve terus ngeyakinin dia dan akhirnya si Woz pun mau ikut. Nah di perjalanan mencari investor itu mereka berdua saling berdiskusi untuk menentukan nama yang cocok untuk komputer itu. Dari mulai nama Enterprise Computers. No. Then Phaser Beam Computers. No. dan beberapa nama lainnya. Akhirnya Steve pun kepikiran sebuah nama yang simpel dan melambangkan kreativitas, yaitu Apple. Yap, kata Apple itu melambangkan buah dari kreativitas. Namun sesampainya di komunitas para investor itu, hasilnya ternyata nihil nih guys. Gak ada satu investor pun yang tertarik dengan komputernya si Steve dan Woz itu. Tapi saat mau pulang, ada seorang pemilik toko komputer yang tertarik dan kemudian menawarkan ke Steve sebuah kerjasama. Yang saya suka dari Steve Jobs ini, dia memang bukan teknisi sehebat Woz yang bisa bikin ini itu, tapi yang saya suka adalah kemampuan dia dalam negosiasi dan rekrutmennya nih guys. Dia kalau ngajak orang atau nawarin sesuatu ke orang tuh pasti bener-bener sampai orang itu nggak bisa nolak, saking bagusnya kata-kata dari si Steve Jobs ini.
Contohnya kayak waktu ngeyakinin si Woz, terus waktu negosiasi sama pemilik toko komputer itu dari yang harganya $250 per komputer, lalu si Steve ini sampai bisa deal di harga $500 per komputer. Dan yang tadinya toko komputer itu ngejual satu set komputer utuh, lalu gara-gara omongannya si Steve ini, toko itu sekarang jadi ngejual dengan cara terpisah biar untungnya lebih gede. Jadi ngejual keyboardnya sendiri, monitornya sendiri, mesinnya sendiri, dan lain-lain gitu. Jadi yang tadinya pemilik toko itu nggak kepikiran sebelumnya teknik itu, akhirnya berkat negosiasi sama si Steve dia jadi tergiur. Nah kemudian Steve dan Woz pun akhirnya mulai memproduksi Apple komputer pertamanya yang diberi nama Apple Computer One atau Apple Generasi One. Nah Apple komputer generasi pertama itu mereka buat di sebuah garasi rumahnya. Lalu untuk membantu pekerjaan mereka, Steve pun merekrut 3 orang yang bernama Bill, Chris, dan sahabatnya sendiri yang sebelumnya mengajak dia ke India, yaitu si Daniel. Dan setelah Apple komputer pertama mereka jadi dan sukses terjual ke toko komputer itu sebanyak 100 unit yang masing-masing unitnya seharga $500, maka mereka pun memulai proyek baru yaitu untuk membuat Apple komputer generasi 2 atau Apple Computer 2. Dan di proyek baru itu Steve merekrut seorang teknisi baru bernama Holt yang ditugaskan untuk mendesain tata letak komponen-komponen di komputernya itu. Di sini saya baru tahu nih guys, ternyata dulu kipas angin komputer itu semua posisinya ada di luar dan kipasnya itu suaranya berisik banget. Dan Apple Computer 2 itu bisa dibilang sebagai pelopor desain baru komputer dengan kipas pendingin di dalam casing komputernya. Dan kipas itu nyaris tanpa suara. Jadi yang dulunya suara mesin komputer pada berisik semua, maka Apple berhasil menciptakan komputer yang nyaris tanpa suara. Nah setelah Apple Computer 2 itu jadi, maka Steve Jobs pun mulai menghubungi semua calon investor yang ada di listnya untuk mengembangkan Apple Computer 2-nya itu. Namun semua panggilan telepon dari Steve ditolak nih guys. Tidak ada satu investor pun yang mau. Karena mungkin di waktu itu bisa dibilang bisnis komputer rumahan masih kurang populer dibandingkan dengan komputer perkantoran. Dan karena semua telepon dari Steve itu ditolak, dan saat Steve sedang stres itu pun tiba-tiba datanglah seorang calon investor bernama Mike. Mike itu sampai repot-repot datang karena dapat kabar dari salah seorang relasinya bahwa ada sebuah komputer baru bernama Apple yang katanya akan digadang-gadang jadi komputer revolusioner. Tapi pas si Mike itu ngelihat lokasinya itu, dia pun kaget karena pas ngelihat ternyata bukan gedung atau kantor, tapi cuman sebuah garasi rumah biasa. Awalnya si Mike itu pesimis, tapi karena si Steve ini jago banget cara ngomongnya, dan akhirnya si Mike pun tergiur dan setuju untuk invest sebesar $300.000 untuk Apple Computer 2 itu nih guys. Singkat cerita, Apple Computer 2 itu benar-benar sukses dan meledak di pasaran. Dan boom, Apple kini sudah berubah menjadi sebuah perusahaan besar dengan gedung, kantor, dan sistem yang sangat profesional. Nah semenjak di sini Apple berubah menjadi perusahaan terbuka nih guys. Yang artinya Apple ini menjadi perusahaan milik bersama atau terbuka, yang artinya bergantung pada kepemilikan saham. Nah walaupun si Steve Jobs ini tetap CEO-nya dan pemegang saham terbesar, tapi di dalam perusahaan Apple itu juga terdapat yang namanya anggota dewan. Nah anggota dewan itulah yang akan mewakili para pemegang saham dan akan selalu mengawasi setiap gerak-gerik Steve. Dan ketua dari anggota dewan itu bernama Arthur. Nah di sini Steve dan Arthur ini akan sering banget nih guys terlibat percecokan. Oke, singkat cerita, saat sukses itu pun Steve pun berubah nih guys, dari sifat, sikap, dan lain sebagainya. Dia udah nggak punya waktu lagi buat sekedar nyapa temennya sendiri, yaitu si Woz, Bill, Chris, Daniel, dan Holt yang di awal ngerintis Apple bareng-bareng sama dia. Steve bahkan gak memberikan hak saham Apple sepeser pun untuk Bill, Daniel, dan Chris, serta menganggap bahwa sekarang Apple udah punya banyak teknisi lain yang lebih hebat dari mereka semua. Steve pun juga kalau lagi marah, sekarang jadi gampang banget buat mecat karyawannya. Sampai puncaknya, saat pacarnya Steve mengaku hamil dan mengandung anaknya Steve, maka Steve pun gak percaya dan gak mau bertanggung jawab sama sekali, dan justru malah mengusir pacarnya itu. Dia nggak mau ngakuin kalau itu adalah anaknya. Mungkin di sini Steve masih trauma karena dulu dia juga nggak diakuin sebagai anak sama orang tua kandungnya. Tapi tanpa sadar, si Steve ini justru malah ngelakuin hal yang sama ke anak kandungnya sendiri. Pokoknya si Steve ini sekarang udah benar-benar berubah semenjak sukses ini nih guys. Singkat cerita, kesuksesan Apple ini terus-menerus naik tajam. Bahkan dalam waktu 1 jam aja, saham Apple laku terjual sampai 4,6 juta lembar. Tapi saat Steve sedang memimpin sebuah proyek bernama Lisa Computer,
Arthur dan para anggota dewan pun membuat kebijakan bahwa Steve akan dikeluarkan dari proyek Lisa komputer itu. Karena para anggota dewan menilai bahwa Steve sangatlah boros dan selalu ingin menciptakan hal yang aneh-aneh. Walaupun sebelumnya hasil ciptaan Steve itu berhasil sukses, tapi para dewan menganggap bahwa budget yang Steve pakai untuk komputer Lisa itu sudah terlalu boros. Lalu saat mendengar keputusan para dewan yang mengeluarkan Steve dari proyek komputer Lisa itu, Steve pun kaget dan marah, tapi akhirnya mau nggak mau dia pun harus terima keputusan itu. Oh ya guys, di sini si Steve masih tetap owner Apple-nya ya guys. Lebih tepatnya posisi Steve ini adalah pimpinan direksi dan pemegang saham terbesar Apple. Cuman semenjak dia nggak megang proyek komputer Lisa itu, dia pun jadi nggak punya proyek khusus yang dia pegang sendiri dan jadinya dia pun milih libur atau cuti. Nah, saat ngabisin waktu di rumah itu, Steve jadi ngerenungin semua kesalahan dan kesombongannya saat di kantor nih guys. Steve juga mulai ngebaca surat dari anaknya yang sebelumnya dia nggak pernah mau akuin kalau itu adalah anaknya sendiri, yang bernama Lisa. Mungkin nama proyek komputer Lisa itu pun diambil dari nama anaknya si Steve sendiri mungkin. Dan mulai dari situ, si Steve pun perlahan mulai mencoba berubah ke arah yang lebih baik. Sampailah di suatu waktu ada sebuah telepon dari Mike yang bilang ke Steve bahwa ada sebuah proyek yang bernama Macintosh. Dan para anggota dewan itu ingin Steve yang pegang dan jalanin proyek itu. Akhirnya Steve pun kembali lagi ke kantor dan mulai menjalankan tugasnya dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Dia jadi lebih sederhana, humble, tapi tetap memiliki visi dan kreativitas yang tak pernah pudar. Di proyek Macintosh itu, Steve pun mulai dengan merekrut orang-orang pilihannya yang sebagian besar adalah temannya sendiri yang dulu di awal ngerintis Apple bareng-bareng. Kayak si Chris, Bill, Holt, dan tentunya si Woz, yaitu sahabat sejatinya si Steve. Akhirnya setelah semua itu, jadilah sebuah komputer revolusioner baru bernama Macintosh. Lalu untuk mensukseskan penjualan Macintosh itu, Steve pun merekrut John Sculley, yaitu presiden di perusahaan minuman bersoda bernama Pepsi, agar mau bergabung dan menjadi CEO di Apple. Awalnya semua ragu apakah si John Sculley ini mau pindah dari Pepsi, karena saat si John Sculley itu di Pepsi, dia sangat sukses nih guys, sampai mendapat gelar marketing yang jenius. Tapi ada satu kalimat dari Steve Jobs ini yang berhasil membuat John Sculley ini berubah pikiran dan menerima tawaran dari Steve ini, yaitu nah, singkat cerita, Macintosh pun berhasil di launching untuk pertama kalinya. Dan saat itu semua orang di perusahaan sangat berharap besar dengan produk revolusioner baru itu. Tapi ternyata nggak sesuai yang diharapkan nih guys. Saat peluncuran Macintosh itu penjualannya nggak memenuhi target, bahkan bisa dibilang nggak terlalu laku. Setelah diteliti, ternyata penyebabnya ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu karena si John Sculley diam-diam menaikkan harga jual Macintosh tanpa sepengetahuannya si Steve. Di situ Steve pun marah besar karena harganya yang terlalu tinggi dan bakalan nyiksa pembeli. Lalu faktor yang kedua yaitu ternyata si Bill Gates dengan Microsoft-nya juga baru aja nge-launching software yang ternyata softwarenya itu sama persis sama Macintosh-nya Apple itu. Dan saat tahu bahwa Microsoft udah nyuri ide dari Apple itu, Steve pun marah besar dan menelpon Bill Gates. Can we Bill Gates on the phone? Lalu Steve Jobs pun berkata pada Bill Gates bahwa You stole my software. And I will make it my life's mission that you never, ever make another dollar. Nah, singkat cerita, setelah semua kejadian itu, Steve pun mendapatkan kritikan yang tajam dari para dewan karena proyek Macintosh-nya itu telah gagal. Dan sampailah di suatu malam, di saat Steve sedang berusaha keras memikirkan jalan keluar untuk Macintosh itu, tiba-tiba sahabatnya yaitu Woz pun datang. Woz yang sudah merintis Apple bersama dengan Steve dari awal itu menemuinya malam itu hanya untuk mengatakan pada Steve bahwa dia berhenti dan keluar dari Apple. Why? Woz pun menjelaskan alasannya keluar dari Apple itu karena dia udah nggak lagi menikmati pekerjaannya lagi di Apple. Dulu, Woz dan Steve saat masih muda bersama-sama merintis Apple dengan penuh semangat dan kegembiraan karena merasa bahwa semua yang dikerjakannya di masa itu adalah sesuatu yang seru dan keren. Tapi saat ini Apple sudah berubah, atau lebih tepatnya Steve sudah berubah. Steve udah gak pernah ngelibatin si Woz lagi, bahkan Steve hampir udah gak pernah ngobrol atau bahkan sekedar nyapa si Woz lagi. Steve cuma sibuk sama dunianya sendiri,
cuma mikirin produk dan produk aja tanpa mempertimbangkan manusianya. Akhirnya bos dan Steve pun malam itu pun berpisah. Lalu beberapa waktu setelah kegagalan Steve di Project Macintosh itu dan membuat kerugian terbesar Apple sepanjang sejarah pun, akhirnya John Sculley bersama dengan para dewan pun memutuskan untuk menendang Steve keluar dari Apple. Saat mendengar itu, Steve pun merasa sangat kecewa karena dia nggak pernah nyangka bahwa John Sculley, yaitu orang yang dia rekrut sendiri, itu ternyata bakalan nusuk dia dari belakang. Lalu sampailah di saat vote pengambilan suara para dewan untuk memutuskan memilih antara John Sculley dan Steve Jobs yang akan menjalankan Apple, maka seluruh dewan pun memberikan suaranya untuk John Sculley. Dan tak ada satupun yang mendukung Steve sama sekali. Bahkan si Mike pun, orang yang bareng-bareng ngerintis Apple bareng Steve dari awal pun, lebih milih John Sculley. Akhirnya Steve pun resmi ditendang keluar dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Semenjak saat itu, waktu pun terus berlalu, Steve kini diperlihatkan memulai kehidupan barunya bersama dengan anak-anak dan istrinya. Dan dia juga membangun perusahaan komputer baru bernama Next. Berbanding terbalik dengan perusahaan barunya Steve yaitu Next yang sukses, Apple justru semakin turun dan harga sahamnya pun anjlok nih guys. Akhirnya para dewan pun memutuskan untuk memecat John Sculley. Dan semenjak itu, kepemimpinan Apple pun terus silih berganti karena belum menemukan pemimpin yang tepat dan bisa menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Jajaran dewan pun juga silih berganti, sudah tidak ada lagi Arthur di sana. Dan berganti dengan orang-orang baru dan hanya menyisakan si Mike aja sebagai dewan senior di sana. Lalu sampailah di suatu waktu saat Apple sedang menuju kebangkrutan, semua jajaran dewan pun meminta Steve Jobs untuk kembali memimpin Apple dan menyelamatkannya. Mulai dari situ, Steve pun kembali lagi ke Apple dan melakukan beberapa perombakan besar. Steve pun menanamkan kembali visi dan misi awal Apple yang sebelumnya telah hilang. Steve berkata bahwa dia menciptakan Apple untuk menjadi revolusioner. Tapi setelah dia pergi, Apple justru membuat produk-produk yang tidak bermutu dan sampah. Dan setelah mengembalikan visi misi awal Apple itu, Steve pun juga merombak jajaran dewan dan menendang Mike keluar dari Apple. Sama seperti apa yang dulu pernah Mike lakukan pada Steve. Steve pun mengubah nama perusahaan yang tadinya adalah Apple Computer menjadi Apple Inc. atau Apple Inc. Corporation. Yang tadinya hanya fokus pada inovasi komputer aja, sekarang menjadi fokus ke semua jenis teknologi kayak handphone dan yang lain sebagainya. Dan di akhir film pun diperlihatkan bahwa Steve yang sedang melakukan siaran radio, lalu di siaran radio itu dia pun mengatakan bahwa dan film pun berakhir.